Shalom, selamat sore saudara. Apa kabar? Apa kabar? Puji Tuhan, kita hari ini ketemu kembali. Amin saudara, minggu kedua di bulan November. Semakin mendekati Natal dan semakin mendekati berakhirnya 2023. Ya, mereka mau jalan-jalan ya? Baik. Oh ya, baik. Bisa ditampilkan aja. Kita melanjutkan saudara tentang Christ likeness. Katakan Christ likeness. Atau keserupaan dengan Allah. Katakan lagi, keserupaan dengan Allah. Ya, keserupaan dengan Allah. Itu akan kita bahas. Dan ini adalah top dari atau puncak. Maksud saya puncak dari semua yang kita bahas selama setahun ini. Pada akhirnya menuju kepada apa yang dimaksud, yaitu keserupaan dengan Allah. Ya saudara, tentu saja kalau Anda mengingat bulan lalu sebelum kita sampai ke keserupaan dengan Allah, ada dulu pendahuluannya, yaitu perubahan pola pikir, atau yang kemarin kita bahas adalah disiplin your mind, atau mendisiplinkan cara berpikir kita. Dan saya yakin Anda masih mengingat apa saja langkah-langkahnya. Mendisiplinkan diri kita tidak lain itu adalah kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mendisiplinkan pola pikir kita. Dan tentu saja sebelum Anda mendisiplinkan dalam pola pikir, kita perlu menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita perlu bertobat, mengizinkan Tuhan menguasai hidup kita. Amin saudara. Mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam kita. Ini bukan perkara gampang saudara. Pada saat Anda tidak mengalami permasalahan, maka mudah kita bilang amin. Tapi sesungguhnya peperangan yang terbesar terjadi pada saat kita menghadapi tekanan hidup, saudara. Tidak ada orang yang kebal dengan masalah hidup, ya saudara. Tidak ada orang yang kebal dosa juga. Semua orang bisa jatuh. Mau dia pendeta paling besar, hebat macam apa, tetap saja bisa jatuh dalam dosa. Tetapi pemazmur katakan, 7 kali orang benar itu jatuh, 7 kali dia bangkit. Saya mau menunjukkan bahwa pada saat kita jatuh sekalipun, Tuhan bekerja di sana. Amin, saudara. Amin. Amin, Gep. Iya. Semangat dong, Gep. Biasanya ini banyak ketawa ya. Harus banyak senyum. Ya, 7 kali kita jatuh, 7 kali Tuhan akan mampukan kalau saudara mau untuk dibangun. Ya, saudara. Jangan kalau sudah jatuh terus merasa terpuruk, duniaku berakhir di sini. Itu pikiran iblis. Dan pada saat saudara izinkan itu masuk, maka dia akan melakukan kerusakan yang lebih lagi. Kenapa orang bisa bunuh diri? Mungkin masalahnya sepele. Sudah sekian lama cari kerjaan, ternyata belum dapat kerja juga. Sementara tekanan ekonomi mengharuskan dia punya uang. Mau kerja sulit. Akhirnya iblis masuk lewat keadaan membisikkan hal-hal, percuma lu hidup. Nah, saudara, di saat-saat seperti itulah kita perlu kembali kepada Tuhan. Makanya saya kemarin tekankan bahwa hubungan dengan Tuhan itu kuncinya, saudara. Amin. Katakan hubungan dengan Tuhan itu kuncinya. Ya, hubungan dengan Tuhan itu kuncinya, saudara. Kalau kita jatuh itu ya normal. Anak kecil mau belajar jalan perlu jatuh supaya dia bisa berdiri. Kenapa dia harus jatuh? Supaya tahu cara berdiri, saudara. Kenapa kita jatuh dalam dosa? Karena Tuhan mengajarkan di balik itu semua, bagaimana kita diajak untuk berdiri kembali. Nah, untuk berdiri kembali itu tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita merasa sudah tidak layak, Tuhan pasti tidak mengampuniku, itu yang iblis mau. Akhirnya saudara akan melakukan kerusakan yang berikutnya. Tapi setelah kita sadar, tidak, sekalipun aku jatuh, aku tak berharga di mata Tuhan. Maka itulah yang akan membuat kita mau bangkit kembali dan merubah semua yang salah. Amin, saudara ya. Amin. Ini menolong kita semua, saudara ya. Membantu kita untuk pulih dari semua tekanan di mana kita mungkin jatuh, saudara. Saya tidak berkata dengan saudara dengar firman Tuhan, Anda akan jadi, orang Jawa bilang menter. Menter artinya apa ya? Kebal, tidak akan ada, saudara. Iblis itu dia lebih pintar dari kita. Alkitab sendiri sudah mengatakan
Kita cerdik, tetapi orang dunia ini lebih licik dari kita. Kita ini perlu ketulusan. Seperti cerdik seperti merpati dan ya benar kan? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau iblis kan ularnya doang, dia nggak ada ketulusan di sana. Tapi kita, sekalipun kita kalah cerdik, tapi kita punya namanya ketulusan yang datang daripada Tuhan. Kita mungkin ditipu oleh iblis, tapi di balik kejatuhan itu Tuhan ajarin kita untuk bagaimana berdiri kembali, saudara. Nah, disinilah pola pikir ini penting. Selama Anda berpikir bahwa saya ini orang berdosa dan tidak mungkin dipulihkan, selama itu pula Anda akan terus terpuruk. Jadi pada saat Anda berpikir tidak, Yesus sudah mati bagi saya, mengampuni dosa-dosa saya, dan mau saya sukses dan berhasil menjadi serupa dengan Kristus, disitulah titik kita untuk kembali, titik kita untuk oh iya ya, aku harus rubah ini, rubah itu. Kalau tidak ada perundungan itu susah, saudara-saudara. Kalau tidak ada perundungan itu susah. Kita harus, ada suatu saat kita melakukan kesalahan, ada baiknya Anda mundur sebentar, renungi Tuhan, dan sadarilah bahwa kita salah. Kenapa orang nggak bisa berubah? Salah satunya adalah merasa tidak pernah salah. Apakah benar? Orang yang kalau tidak pernah merasa salah, bisa nggak dia berubah? Nggak bakal, saudara. Karena dia benar, saya benar kok. Yang salah sana, yang salah situ. Selama kita merasa kita benar, selama itu pula keserupaan dengan Kristus itu jauh. Kalau kita salah, kan kita merasa saya salah, saya harus memperbaiki, dan saya harus mengizinkan Tuhan sungguh-sungguh ada dalam hidup saya. Itulah titik di mana saudara akan pindah dari terus yang melakukan kesalahan kepada apa yang Tuhan mau, hidup dalam kebenaran. Baik saudara, kurang jelas ya. Kurang jelas ya. Belakang kelihatan nggak saudara? Tulisan ini. Kelihatan ya? Hah? Iya, kalau bisa lampu ini coba. Lampu ini saja bisa nggak ya? Dek Doni, tolong Dek Doni. Oh, ya jangan begitu, saya nggak kelihatan kalau itu. Sudah hancur ini. Ini. Hancur. Iya, mengecek. Udah Bu, yang ditambah-tambahin gitu, herannya. Digonging tambah kali. Semua jadi ketawa jadinya, Bu. Baik, minggu lalu kita berbicara tentang keserupaan dengan Allah, dan di situ bisa agak cepat aja sedikit sini. Soalnya ini kan aku cuma mengulang lagi ini. Kalau minggu lalu ayat yang kita pakai itu sebenarnya ada dalam Roma 8 ayat 9, tolong. Nah, di situ dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula dan mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah. Minggu lalu saya membahas dua kata ini kan, yaitu dipilih dari semula dan apalagi ditentukan dari semula. Dua kata itu kita bahas minggu lalu ya. Apa sih intinya? Langsung ya cepat ya. Lagi. Ya. Minggu lalu kita bicara tentang ini. Yang pertama dipilih dari semula, atau dikatakan dalam bahasa Ibrani adalah proginosko. Itu kata kerja, saudara. Artinya sesuatu yang dilakukan oleh Allah, dan itu terjadi di masa lampau. Kalau Anda tadi coba kembali ke yang slide berikutnya. Ya, kalau saudara melihat di dalam King James ini, di situ kata kerja yang dipakai itu kata kerja bentuk lampau, did, ya kan? He did for no, artinya dia lakukan sesuatu di lampau. Dan kalau saudara melihat ditegaskan lagi, bisa mundur satu, dua. Nah, kalau saudara lihat di sini dikatakan dia segala sesuatu. Satu lagi, mundur satu lagi. Habis sudah. Ya ini dia. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Kata semula di situ saudara, itu bicara tentang sebelum dunia dijadikan. Ya saudara ya. Jadi rencana Allah untuk saudara menjadi serupa dengan dunia, itu rencana iblis, menjadikan Anda serupa dengan dunia. Tapi rencana Allah menjadikan Anda serupa dengan Kristus, dengan Allah, itu dimulainya kapan? Bukan pada saat penciptaan. Penciptaan itu yang kita baca di Kejadian 1:26, mari kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Itu adalah rencana yang diaplikasikan. Rencananya bukan terjadi pada saat Kejadian 1:26 itu. Rencananya itu sudah direncanakan
sebelum dunia dijadikan, saudara. Jadi Allah merencanakan, sudah menentukan, sudah memilih dan menentukan kita untuk serupa dengan Dia, itu sudah sebelum dunia dijadikan, saudara. Ya, sampai situ cukup jelas kan? Ya, saudara ya. Jadi Anda itu tidak ditentukan dan dipilih pada saat Yesus mati di kayu salib. Enggak, sudah jauh sekali dari itu, saudara. Sebelum itu, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, saudara dan saya sudah ada dalam perencanaan untuk hidup sesuai, serupa dengan Allah. Nanti Kejadian 1:26 itu baru, mari kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu kejadiannya, itu actionnya. Sebelum aksi, sebelum dilakukan, ada perencanaan. Nah, perencanaannya ini yang sudah jauh-jauh. Jadi dengan kata lain begini, saudara, saya bisa katakan, coba slide berikutnya. Saya bisa katakan ini sebagai apa lagi? Satu lagi. Ya, serupa dengan Allah adalah kehendak kekal Allah. Atau pakai bahasa yang gampang, adalah rencana kekal Allah. Allah menghendaki kita itu serupa dengan Dia, itu dari kekekalan. Artinya sebelum ada waktu yang berdetik, belum ada, saudara. Semua itu sudah ada dalam rencana kekekalan Allah kepada setiap daripada kita. Namanya rencana Tuhan itu beda dengan rencananya saya atau rencananya saudara yang bisa stop setiap saat, yang bisa gagal, yang bisa tidak dilaksanakan. Tuhan mah bukan manusia, saudara. Kalau Tuhan sudah tentukan dan sudah pilih, maka no fail, tidak akan pernah ada kegagalan. Apa kata rencana Tuhan yang gagal dalam hidupmu? Kairos yang bilang, Kairos itu juga rencana Tuhan yang terjadi. Amin, Kairos. Oh, ini abangnya ya. Ini saudara ya. Tidak pernah ada rencana Tuhan yang gagal di dalam pilihannya. Tidak ada, saudara. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, orang itu Kristen, terus mati tidak di dalam Tuhan. Ya, bisa saja Tuhan memang tidak pilih dan tidak tentukan dia untuk bersama-sama dengan Allah Bapa. Jadi saudara bilang, kok kejam Tuhan? Bukan kejam. Tuhan itu Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Betul tidak? Betul apa betul? Betul. Mic ini diciptakan untuk apa sih? Memperbesar suara saya kan, lewat gelombang elektromagnetik diserap di sini terus dimunculkan di dalam speaker ini. Tapi kalau kemudian menurut saya mic ini nggak ada apa-apa, saya buang ke dalam sampah, boleh nggak? Boleh apa nggak? Boleh dong. Tapi kan rencana saya bukan ciptakan mic untuk dilempar ke dalam tong sampah, betul kan? Demikian juga kita, saudara. Tuhan ciptakan kita, ditentukan dari awal untuk serupa dengan Dia. Tidak mungkin di tengah jalan Tuhan buang Dia. Tidak mungkin. Rencana Tuhan itu selalu terus dan terus dan terus. Saya kepingin buka satu ayat, tapi saya lupa di mana ayat ini ya. Seperti apa ya? Itu di Yesaya kalau nggak salah. Seperti hujan yang turun ke dalam bumi dan terus masuk ke dalam tanah dan kemudian mengalir ke laut. Demikianlah firman Tuhan tidak pernah gagal. Coba please, bisa lihat dalam Yesaya kalau nggak salah ya. Jadi firman Tuhan tidak akan pernah gagal, saudara. Apalagi dia sudah janjikan, dia sudah rencanakan. Terus saudara mungkin bertanya, tapi kenapa orang ini atau orang itu terus dalam dosa? Tenang aja, saudara. Kan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Kita aja yang coba-coba menggagalkan rencana Tuhan, berkata dia pasti habis dia. Dia nggak jadi apa-apa, Tuhan nggak pakai dia. Kata siapa? Itu kan kata kita, bukan kata Tuhan. Even pada saat dia mati sekalipun, hanya Tuhan yang tahu itu orang kemana. Kita nggak punya hak untuk menghakimi orang itu mati dalam kejahatannya. Siapa bilang? Mungkin pada saat terakhirnya Roh Kudus ingatkan dia yang minta ampun. Terus orang bilang, loh, dia nggak bikin apa-apa kok tiba-tiba diampuni. Ya itu cara Tuhan. Pak Pendeta ini sebenarnya khotbah tadi ini, saudara. Cuma kalau dia telat ya saya langsung ambil alih. Yesaya berapa? 55 ayat 10. Yesaya 55 ayat 10. Dekat bisa bantu. Yesaya 55 ayat 10.
ayat ini, ini penting sekali. Yesaya 55 ayat yang ke-10. Kalian udah dapat? Saya gedein. Yesaya 55 ayat 10. Nah, ayat 10 ya. Ini ya. Ayo kita baca bersama-sama saudara, ini ada di sini ya. Kelihatan semua sampai belakang? Kelihatan ya? Apa kurang besar lagi? Cukup ya? Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan bumi kepada nabur dan ayat 11-nya. Demikianlah yang keluar dari mulutku. ya, terus Dia tidak ada kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan dan akan. hasilnya apa yang kuperintahkan kepadanya. Tadi kita membaca bahwa dari semula sudah dipilih dan ditentukan. Itu keinginannya siapa? Tuhan. Anda atau Allah? Tuhan. Tuhan atau Allah? Di situ apa kata firman Tuhan? Ayat 11 itu. Coba lagi, 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Hari ini Anda percaya sudah dipilih dan ditentukan dari semula untuk serupa dengan Kristus? Amin. Yes. Maka itu akan terjadi sesuai kata firman Tuhan. Itu pasti terjadi. Rencana Allah nggak mungkin gagal. Bisa kembali ke slide. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, saudara. Sekalipun dalam hidup ini rasa-rasanya, kok saya gagal melulu? Ya, mungkin saja Tuhan sedang izinkan Anda mengalami kegagalan itu untuk terus belajar bagaimana berdiri lagi, untuk terus belajar bagaimana supaya tidak jatuh lagi ke situ. Dan kalau kita belum berhasil dalam satu sisi, dalam satu hal, maka Tuhan akan izinkan kita terus dibentuk dalam hal itu. Hati-hati dengan doa-doa kita ya saudara. Doa yang paling cepat dijawab adalah doa di mana Anda minta untuk serupa dengan Tuhan. Itu doa yang paling sering dijawab, yang akan selalu dijawab Tuhan. Anda minta sabar, maka jangan heran besok ada masalah datang membuat Anda tidak sabar. Itu yang saya selalu pelajari begitu. Jadi saya kalau berdoa saya hati-hati banget. Saya sudah tidak berani sembarangan berdoa, Tuhan aku mau dalam segala hal seperti Engkau. Nanti besok yang datang segala hal. Ini kan saya belajar sesuatu, Tuhan tolong supaya aku sabar. Maka besok ada aja dari pagi sampai malam, ada saja yang Tuhan pakai untuk melatih saya sabar atau tidak, saudara. Mulai dari bangun pagi, belum bangun pagi, BK sambil nangis terus mukul muka saya, buang tengah-tengah malam. Keselnya minta, saudara mesti sekali-sekali tidur sama BK itu. Sekali-sekali pun. Dia apalagi kalau sudah seharian banyak mainnya, ya, banyak mainnya, tidurnya biasanya nggak enak, saudara. Jam-jam 3, jam 4 pagi, dia kan tidur persis di sebelah sana. Karena kemarin berdoa minta kesabaran. Gak heran tangan dia nanti jam 4, setengah 5, kurang gitu, bisa mukul ke muka. Kan kesel kan lagi tidur enak-enak, tiba-tiba kena tonjok begitu tuh. Nanti belum sabar, Gabriel gak bangun-bangun. Itu melatih kesabaran saudara. Lihat anak di rumah gak bangun-bangun itu kesel saudara ya. Tapi karena berdoanya kemarin supaya sabar, maka Tuhan izinkan. Belum lagi sudah keroncongan lapar mau sarapan, mamanya istri ini yang tadi bilang, nanti aku pesenin makanannya. Sampai jam 10 belum pesen-pesen. Ntar aku telepon, oh iya gitu 1 jam lagi baru muncul. Karena begitu mau pesen, ada aja alasannya, ya sudah saya maklum lah ibu-ibu kan. Memang dia sekretaris jadi banyak sekali permintaan untuk dikerjakan oleh sekretaris. Jam 10 ingatkan, oh iya jam 11 baru muncul. Akhirnya nanti sama tunggu orang ngirim setengah 12. Setelah setengah 12 lauk yang dikirim sudah muncul.
Jadi makan pagi dan makan siang gabung jadi satu. Akhirnya saya harus dibuang. Coba saudara-saudara, serius saya mau kasih tahu. Hati-hati dengan doa-doa kita. Bukan berhati-hati tanda petik yang Anda nggak mau berdoa, bukan itu maksud saya. Artinya coba satu-satu dulu. Tuhan tolong aku sabar. Besok Tuhan tolong supaya aku murah hati. Aku ini orangnya tidak murah hati, pelitnya minta ampun. Apa-apa hitung-hitungan sama Tuhan. Satu-satu mintanya. Dan Tuhan akan kasih, saudara-saudara, izinkan Anda mengalami hal demikian. Saya mengerti sekarang, itu tujuannya apa? Supaya Anda dan saya ini serupa dengan Allah. Yesus sabar atau tidak? Sabarlah. Kalau Allah tidak sabar, hari ini tidak ada satupun dari kita yang bisa hidup. Tapi karena Allah itu sabar. Dia sabar terhadap kedegilan kita. Dia sabar. Dia kasih kesempatan. Kenapa dia bisa sabar? Ya sesuai dengan janji Tuhan tadi. Dia sudah pilih kita dari semula dan sudah tentukan dia tentu kita untuk menjadi serupa dengannya. Maka firman itu tidak akan gagal. Kalau Tuhan tidak mampukan kita, berarti dia Allah yang suka berbohong dong. Tuhan itu bukan manusia yang kalau suruh lakukan sesuatu tidak difasilitasi. Bahkan manusia yang hebat hari-hari ini, saudara, Allah manusia yang bisa bertanggung jawab perkataannya. Bos yang hebat itu bos yang suruh seseorang, tapi dia juga fasilitasi. Itu manusia. Lalu Tuhan fasilitasi Anda dengan apa sih? Firman Tuhan itu yang Anda punya itu, Alkitab. Alkitab itu harus sering dibaca, saudara. Itu adalah cara Tuhan menolong kita melalui kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Saya suka ingatkan berkali-kali. Ada masalah, take it to the throne, not to the phone. Ada masalah, bawa itu ke tahta kasih karunia, bukan ke handphone. Pasang status, galau-galau. Nanti ada yang komen, saudara tersinggung. Terus pasang status lagi. Apaan sih ini? Kepo banget. Loh, dia nggak kepo loh. Anda kan pasang sesuatu di status. Status itu bisa dilihat orang nggak? Bisa, kecuali Ian statusnya khusus untuk Pastor Doni tidak bisa lihat. Nah itu bisa. Bisa kan Ian? Bisa, dia sering dia tutup status tertentu ke saya. Bercanda Ian. Saudara-saudara, poin saya adalah Tuhan mau Anda dan saya itu serupa dengan Dia. Tidak peduli latar belakangmu, kejahatanmu sebesar apa, Dia tidak peduli. Justru semakin engkau tuh orang yang jahat, Tuhan mau pakai engkau untuk menjangkau orang-orang yang sejahat kamu dulu. Ingat itu, saudara-saudara. Menolong kita untuk, ayo cepat bangun, ayo cepat, jangan terpuruk terus, supaya iblis tidak membuat Anda mengalami kerusakan yang lebih lagi. Sekalipun rusak, sekalipun kalau Tuhan sudah janjikan dan sudah dikatakan engkau ditentukan dan dipilih dari semula, pasti Tuhan kembalikan. Tapi sayang kan, umur 70 tahun sampai 80, terus Anda gak bertobat sampai umur 69, Anda hampir 70 tahun kurang 1 hari, baru Anda bertobat. Masuk surga gak kira-kira? Enggak. Tolong kasih glory dan puji. Sembarangan saja. Tahu gak penjahat yang di sebelahnya Yesus? Tahu kan? Satu bilang, ayo selamatkan kami, jangan ngomong doang. Yang sebelahnya ngomong begini, hei, kamu jangan begitu dong. Yesus ini orang baik. Yesus ini tidak pantas dihukum. Kalau kita ini pantas dibunuh, dimatikan karena kita jahat. Dia ini anak Allah, dia tidak berdosa. Apa kata terus Yesus bilang? Dia bilang sama Yesus, Guru, ingatlah aku ya kalau kau sudah di Firdaus. Apa kata Yesus? Hari ini pun juga kamu sudah ada bersamaku dengan Firdaus, di sama Firdaus. Ada perbuatan baik apa yang sudah dilakukan? Nggak ada, saudara. Artinya apa sih? Anda dan saya diselamatkan itu karena percaya saja kepada Tuhan. Jadi kalau sudah umur 70 tahun kurang 1 hari baru Anda bertobat, tetap masuk surga. Amin. Atau umur 70 tahun kurang 1 menit Anda bertobat, masuk surga enggak? Masuk. Itu Alkitab yang sudah kasih contoh kepada kita. Bukan karena perbuatanmu kamu masuk surga, saudara, tapi karena percaya kepada Tuhan. Cuma bedanya ya, ini kata orang ya, bukan kata firman Tuhan juga sih. Nanti yang baru bertobat 1 jam kurang 1 jam terus mati, sama yang sudah lama melayani Tuhan, bawa jiwa-jiwa nanti rumahnya di sana besaran yang itu, yang banyak jiwa itu. Cuma
tidak ada Alkitab menjelaskan ini sih. Ya, jadi jangan percaya sembarangan. Yang pasti setiap orang yang percaya Tuhan itu diselamatkan. Tapi jangan buang waktu, saudara. Kita dipanggil untuk supaya bersaksi, memberitakan kebenaran Tuhan, untuk serupa dengan Tuhan. Ayo, mumpung ada kesempatan, mumpung masih muda. Coba, Hena umur berapa? 19. Dep 22. Iren 27. 27 dikurangi 80 masih berapa tahun? 53 Iren, pakai hitung lagi. 53 tahun itu ayo pergunakan. Hidup seperti Kristus. Jadi berkat. 53 tahun. Gabriel 22. Kurangi 80. 80 dikurangi 22. 58. 58. Lebih lama kamu 58 tahun. Masih ada waktu. 58 tahun. Mari jangan sia-siakan waktu kita, saudara. Jangan sia-siakan waktu kita dengan hanya ngurusin masalah pribadi. Ayo berpikir ke depan. Berpikir ke depan dan paksa dirimu, saya diciptakan serupa dengan Tuhan. Masa Tuhan tidak tolong saya? Masa Tuhan tidak bisa mampukan saya untuk berubah? Kairos, ya, diikutkan sekolah minggu aja. Bapaknya itu juga. Oke, sekarang ini kalau nggak salah kemarin kita sampai di sini ya, saudara-saudara ya. Jadi judul khotbah Christ likeness yang kemarin itu adalah serupa dengan Allah adalah rencana kekekalan Allah, rencana kekal Allah. Itu judul yang minggu lalu. Sekarang coba. Ya, lewat. Ini juga sudah terbang. Nah, sekarang kita bahas yang hari ini, saudara-saudara ya. Saya mengajak saudara membaca Roma 12 ayat 2 ini dulu. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, slide satu lagi. Saya akan membahas dua hal ini saja ya. Tapi kemudian ada yang lanjutan, yaitu kalau dalam King James itu, saudara-saudara, ada kata to be conform atau serupa dengan gambar Allah, to be conform to the image of His Son, atau yang di bawah ini terjemahannya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Pembacaan kita kan ayat utama dari Christ likeness ini kan Roma 10 ayat 29 kan, saudara. Kita sudah baca tadi yang kemarin kita sudah baca bahwa menjadi serupa dengan anaknya atau Allah atau Kristus itu adalah Allah sudah tentukan dan sudah pilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan gambarnya. Ya, ini kita bahas ini. To be conformed to the image of His Son, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Oke, lagi. Ya, saudara lihat kata to be conformed atau serupa. To be conformed, serupa. Satu kali klik. Lagi. Habis, balik. Sorry. Itu bahasa aslinya sumborkom. Salah. Sumor fos ya. Saudara harus belajar ini sedikit ya, supaya kita mengerti lebih banyak. Greek. Di sini dikatakan having the same form as another. Atau kalau saya terjemahkan begini, having, memiliki bentuk yang sama, ya. Having the same form, memiliki bentuk yang sama. Dengan siapa? Dengan Allah, ya kan? Jadi bahasa aslinya itu saudara dan saya itu memiliki bentuk yang sama dengan bentuk Allah. As another, similar, comfort to. Ya, sama artinya. Saudara dan saya memiliki bentuk yang sama dengan Allah. Bentuk yang sama itu bukan fisiknya, saudara. Yang dimaksud dengan bentuk yang sama itu adalah image, karakter. Ya, karakter itu yang dimaksud
sama dengan milik Allah. Kita sudah sering baca ayat ini, saudara. Artinya kita sudah sering membahas tentang keserupaan dengan Allah. Tapi saudara, tidak ada salahnya kita balik lagi ingatkan ini. Karena keserupaan Allah, ini kenapa saya harus katakan ini, saudara? Supaya Anda sadar sesadar-sadarnya bahwa keserupaan dengan Allah itu bukan kecelakaan atau tiba-tiba terjadi. Tapi itu sudah diprogram, direncanakan Allah dari dalam kekekalan. Kapankah kekekalan itu? Nggak ada yang tahu kekekalan itu kapan. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan, waktu belum berdetik, saudara. Waktu berdetik di dalam Alkitab itu, pada saat mereka jatuh dalam dosa dan keluar dari Taman Eden, itulah waktu dihitung. Hari ini, tidak ada orang yang tahu dengan persis berapa lama Adam dan Hawa hidup sebelum mereka jatuh dalam dosa. Nggak ada yang tahu, saudara. Banyak sih ahli-ahli geologi dan segala macam memperkirakan dunia ini sekitar 10.000 tahun. Hitungnya kapan? Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu dihitungnya dari situ. Tapi sebelum Adam jatuh dalam dosa, itu waktu tidak terhitung, saudara. Alias mereka masih ada dalam kekekalan. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan saja ada dalam kekekalan. Apalagi kalau dikatakan direncanakan sebelum segala sesuatu tercipta. Berarti kekal dalam kekekalan yang sebelumnya. Susah bayanginnya. Tapi untuk informasi Anda bahwa kita ini bukan hasil kecelakaan. Kita ini hasil dari yang sudah direncanakan Allah, ditambahin bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Apa yang direncanakan? Anda dan saya memiliki bentuk yang sama dengan Dia. Bentuk itu bukan fisik, tapi yang di dalam. Figur, kepribadian Allah itu yang didesain oleh Tuhan dalam kekekalan dan diwujud nyatakan pada saat Adam dan Hawa diciptakan. Kalau saudara mempelajari, ternyata rencana Allah itu digagalkan oleh iblis. Tapi karena rencana Allah itu ada dalam kekekalan, Yesus didatangkan untuk supaya Anda kembali kepada rencana semula. Apakah Allah gagal? Atau iblis yang gagal? Iblis yang gagal, rencananya nggak berhasil. Saudara dan saya, Anda tuh ada di dalam kendali atau ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Tidak ada satupun panah iblis yang tidak mengalah, yang bisa kena Anda tanpa seizin Tuhan. Kalau sesuatu terjadi dalam hidupmu, ingat itu Tuhan izinkan. Tujuannya apa? Untuk membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Anda bisa belajar dari Ayub. Masih ingatkan perkataan obrolan Allah dengan iblis? Allahnya meletuk kepada si iblis pada saat iblis muncul. Kamu sudah ketemu. Dari mana aja kamu, iblis? Oh, aku jalan-jalan keliling dunia. Hati-hati dengan yang suka keliling-keliling. Jangan-jangan Anda sedang dipakai oleh iblis. Canda, Yesus. Oh, aku dari keliling dunia. Allah bertanya, kamu sudah lihat hambaku Ayub apa belum? Kalau Anda mempelajari kalimatnya dalam bahasa Ibrani itu menggambarkan Tuhan mengejek dia. Kasihan sudah jalan keliling-keliling dunia, nggak bisa ngapa-ngapain hambaku Ayub. Kira-kira begitu ejekannya. Ayub langsung jawab, karena tanganmu melindungi dia makanya aku nggak bisa apa-apa. Coba kau angkat tanganmu. Itu kan bahasanya kan. Apa sih kita bisa belajar? Bahwa tidak akan pernah serangan iblis itu menyentuh kita kalau Tuhan tidak izinkan. Sebaliknya, kalau ada sesuatu yang terjadi kepada kita, jangan pernah berpikir Tuhan tidak tahu. Justru, kalau menurut firman Tuhan, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu tujuannya, saudara. Menolong supaya Anda tuh tidak sedikit-sedikit komplain. Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa kurang ini, kenapa kurang itu. Selama Anda masih bilang kurang ini, kurang itu, kenapa begini, kenapa begitu, maka hal yang sama itu akan terus terjadi sampai akhirnya mulutmu berkata, terpujilah nama Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Sampai ke situ, saudara. Gak percaya? Coba aja. Coba aja. Komplain terus dalam hidupmu. Gak percaya? Coba aja.
Kalau Anda bisa selesai dari suatu masalah yang kau hadapi dengan hanya komplain, maka saya memutuskan untuk tidak jadi hamba Tuhan. Orang Israel itu 40 tahun muter di padang gurun. Tuhan latih supaya apa? Komplainnya hilang. Karena komplainnya nggak hilang, siapa yang hilang saudara akhirnya? Orang-orang pertama itu yang keluar, angkatan pertama itu habis semua di padang gurun. Cuma Kaleb dan Yosua yang masuk bersama keturunan-keturunan dari orang-orang yang sudah dimatikan di padang gurun. Kalau Anda mau tahu cara kerja Tuhan ya begitu itu. Ya saudara, oke kita kembali ke sini. Jadi to be conformed artinya Anda dan saya didesain supaya mempunyai bentuk yang sama dengan Sang Pencipta. Bentuk yang sama itu adalah karakter, kepribadian. Itu aslinya Gabe. Itu aslinya Yohanes. Itu aslinya Bu Yuli. Itu aslinya Iren. Lah kok nggak cocok Pak? Orangnya kok gini? Sementara waktu. Harus ngomong begitu karena saya percaya pada akhirnya Tuhan yang akan merubah mereka semua. Dan pada akhirnya mereka yang akan serupa dengan Allah. Sementara mungkin masih serupa dengan dunia. Tuhan akan pakai segala hal, kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus, saudara-saudara seiman untuk mengingatkan kita untuk segera, ayo cepat kembali. Supaya jangan sampai 70 tahun kurang 1 menit baru kau bertobat. Gak ada kesempatan untuk jadi berkat buat orang lain. Ada lagu yang saya suka dengar, hidup ini adalah kesempatan. Terus apa lagi? Ini untuk melayani Tuhan. Terus jangan sia-siakan. Terus yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ayo saudara, ayo itu yang harus kita push ourselves. Gak usah lihat orang lain. Ingat ini firman Tuhan. Anda diciptakan untuk having the same form. Anda dan saya didesain untuk punya kesamaan bentuk dengan Allah itu sendiri. Jangan bangga, saya seperti A, enggak, kalau itu manusia, maka lebih baik jangan. Standarkan dirimu ke level yang paling tinggi. Karena itu firman Tuhan. Tuhan sudah tidak suruh Anda dan saya jadi kayak Bapak kita, pemimpin rohani kita, tidak loh. Jangan salah ya. Jadi pada saat saudara mengidolakan manusia, Anda sudah melanggar hukum Tuhan yang pertama. Jangan ada ilah lain di hadapan. Anda harus taruh standarnya, saya harus serupa dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, dari pengalaman saya, jangan suka berdoa, Tuhan, jadikan aku serupa denganmu dalam segala hal. Lebih baik satu-satu. Apa yang Anda hari paling lemah? Misalnya kayak saya ini, gak sabaran orangnya, suka emosi. Saya berdoa itu, Tuhan, biar aku ini sabar, punya kasih seperti Kristus. Sabar Tuhan, tolong aku. Sabar itu bukan berarti tidak boleh marah, saudara. Amin, saudara. Katakan sabar itu tidak berarti tidak boleh marah. Orang berpikir sabar itu berarti nggak usah marah. Kalau Anda lihat sesuatu salah dan Anda diam dan akan berkata, saya mau belajar sabar. Itu sabar yang salah. Alkitab mengatakan bahwa mari kita mengasihi dalam perbuatan dan di dalam. Loh, nggak ada yang tahu ayat ini. Mari kita mengasihi dengan perbuatan dan di dalam tindakan. Iren? Gak ada yang tahu? Atau lupa? Lupa. Mari kita mengasihi di dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Kita mengasihi dalam kebenaran. Kita menegur pun dalam kebenaran. Kita marah dalam kebenaran. Pak, bahasa dari mana marah dalam kebenaran? Pernah nggak sudah tahu hal yang terjadi dalam Alkitab? Marah tapi dalam kebenaran. Ada yang tahu? Tidak? Pada saat Yesus datang ke bait suci, orang-orang di situ ngapain? Jualan. Apa yang Yesus lakukan? Apa?
Siapa tuh? Ngamuk. Tolong tarik telinganya. Pak Michael, tolong tarik telinganya Pak Michael. Lebih parah dari marah. Dia copot itu apa? Tingkat pinggangnya, digulung-gulung, dikepukin orang-orang semua di balik meja-meja. Saudara sudah pernah lihat pendeta ada yang marah kayak gitu? Pasti nggak pernah kan? Itu pendeta yang apa namanya? Apa yang namanya itu? Jaga image. Iya, jaga image. Negur dosa kok pakai permisi ya. Nah itu harus berani kayak Yesus. Memang tidak dikatakan tiap hari Yesus balik meja dan pukulin orang, enggak. Cuma di waktu itu. Dan dia lakukan di mana? Di pasar. Dia lakukan di dalam rumah ibadah. Kenapa? Karena orang-orang itu jualan. Rumahku tempat orang berdoa, bukan tempat jualan. Dipukulin saudara. Terus saudara bilang, oh Yesus kok kasar ya? Enggak. Itu marah dalam kebenaran. Tindakan kasih yang dinyatakan dalam kebenaran, itu tindakan kasih. Kok gitu? Ya tindakan kasih kan dia melakukan sesuatu untuk kebenaran. Kita aja yang terlalu jaga image, sehingga kita menegur orang, kita selalu pakai perhitungan. Dia marah nggak kira-kira ya? Pada saat saudara menegur seseorang, saya kasih tahu ya, respon pertama mereka adalah kesel kepada kamu. Nggak ada orang habis terus bilang, oh puji Tuhan Iren, kau memang Roh Kudus yang menggunakan untuk menampar muka. Nggak ada. Betul. Betul nggak Pak Bas? Respon pertama kita dalam hati, kayak lu bener aja. Setan bener. Ya kan? Pastilah. Orang, saudara pada saat Anda ditegur, yang terganggu itu apa sih? Yang terusik itu apa sih? Egois kita itu. Ya itu yang saya katakan di awal, merasa diri benar. Makanya pada saat orang tegur, ngamuk dulu dalam hati. Kalau Iren nggak mungkin ngamuk, bilang dia pasti ngamuk. Ambil matanya pelautan, memang pasti udah benar. Namanya saya. Itu reaksi normal manusia, saudara. Ngapain kita harus takut? Tegur saja. Dia nggak suka, ya silakan. Karena berkali-kali dia suka bilang di sini, kalau saudara tidak senang dengan omongan saya, pintu gereja terbuka kok. Saya tidak berdatang, saya bukan mau membuat orang itu senyaman mungkin di sini. Tidak, saudara. Saya mau Anda nyaman karena Anda ngerti firman, itu aja. Kalau Anda di sini tidak merasa nyaman, nih pendetanya main sikat-sikat dulu, mendingan Anda pakai. Oh silakan, saudara. Banyak gereja-gereja besar yang pendetanya pasti sangat sopan santun kepada Anda. Minggu depan datang lagi ya, makanan tersedia. Besok kita undang Ian, itu pengajar nasional di Indonesia ini, punya sertifikat itu. Kalau main drum Anda bisa tidur, saking enaknya dia. Sudah, itu Pak Pendeta yang tadi harus khotbah ngomong benar tuh. Oke, berikut yang kedua, saudara, to the image, serupa kepada image. Apa sih image? Coba ya kita lihat sebentar aja. Icon bahasa Yunani. Apa icon itu? An image atau figur atau likeness. Yang saya suka dari kata icon ini adalah kata figur. Saudara dan saya itu dibentuk sesuai dengan image-nya Tuhan atau figurnya Allah, kepribadiannya Tuhan, saudara. Jadi tadi saya bilang, Allah itu pernah marah, orang bilang. Dia bukan Allah yang kamu berdosa biarin aja, tidak. Ada hal-hal yang Tuhan, maka ayat firman Tuhan mengatakan begini, tidak ada seorang pun ayah dalam dunia ini yang tidak pernah menghajar anaknya. Ya saudara ya, kalau Tuhan hajar kita, izinkan sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, karena engkau itu statusnya anak. Itu kata Alkitab, bukan anak-anak gampangan. Betul? Siapa yang tidak pernah smack pantatnya sama bapaknya? Iren? Tidak pernah ya? Tapi dimarahin pernah toh? Ditegur? Ya sama aja, anggap aja itu smack-an halus. Siapa yang tidak pernah ditegur atau dihajar bapaknya? Semua orang pasti ditegur sama bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya itu mau anak ini nanti jadi orang benar.
Nggak ada bapak pukul anaknya supaya cepat mampus lu. Nggak ada, saudara. Paling telinganya si pendeta tarik lagi Pak Michael. Ya. Oke. Jadi kita diciptakan, ditentukan untuk punya bentuk yang sama dengan Allah. Bentuk yang sama itu apa? Figurnya. Apa itu figur? Kepribadian. Next, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat yang pentingnya di sini. Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang saya mau bahas cuma yang saya kasih tebal dan besar ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Slide-nya berikut. Bukan. Lagi. Kita bahas kata ini, menjadi serupa. Apa itu? Answer tip. Saya lagi. Bacanya itu saudara. Soskaimatizo. Soskaimatizo. Bisa sama-sama diulangi. Soskaimatizo. Apa itu? Serupa. Menjadi serupa. Bukan serupa dengan Allah. Menjadi serupa dulu. Apa sih artinya? To conform oneself, one's mind and has and character to the other pattern. Jadi gini saudara, artinya kalau saya buat sederhana gini. Jadi kita ini adalah, kita tidak boleh serupa, ya. Tidak boleh serupa ini apa sih maksudnya? Pikiran dan karakter. Yang tidak boleh menjadi serupa, kan menjadi serupa dengan dunia ini kan ya. Kita lagi membahas kata menjadi serupa. Menjadi serupa itu artinya, atau soskaimatizo ini artinya tidak serupa pikiran dan karakternya kepada yang lain. Ya. Pikiran dan karakter itu yang tidak boleh serupa dengan dunia, saudara. Badan saudara kan sama dengan dunia. Tapi yang tidak boleh serupa itu adalah pikiran dan karakter kita, saudara. Makanya di kemarin itu kita bicara tentang perubahan pola pikir atau mendisiplinkan pikiran kita. Karena dari pikiran ini akan lahir karakter, saudara. Anda terbiasa berpikir untuk membalas dendam. Pada suatu waktu setelah ini sudah matang semua, maka Anda adalah seseorang yang suka membalas dendam. Anda suka berbohong, kira-kira begitu. Terus dipikirkan, aku harus membohongi dia. Suatu saat Anda jadi pembohong. Nah di sini Alkitab katakan jangan menjadi serupa, atau ini tadi tidak serupa dengan dalam berpikir, cara berpikir dan karakter kita, saudara. Kenapa tidak ditulis begini? Tidak serupa dengan jangan serupa karakter dulu baru pikiran. Tidak kan? Di situ dikatakan mind and character, atau pikiran dulu baru karakter kan? Karena segala sesuatu itu dimulai berpikir dulu, baru kalau tidak dibereskan pola pikir kita, maka akan menjadi karakter. Tidak dibalik, saudara. Tidak karakter dulu baru pikiran kita, tidak. Karena perubahan karakter itu terjadi karena perubahan pikiran. Cara berpikir yang berubah, baru akan terjadi perubahan karakter. Camkan baik-baik, saudara. Anda mau berubah dalam satu bidang, maka harus dimulai dari sini. Saya harus berubah di sini. Didesainnya di sini dan berdoa minta Tuhan mampukan untuk Anda berubah di area apa, terserah apa yang menjadi kelemahanmu hari ini yang membuat kita sering jatuh. Ya kita berdoa, berpikir dulu, Tuhan aku mau berubah, baru terjadi perubahan. Dan itu tidak terjadi seperti bim salah bim langsung berubah, enggak, sudah tetap ada prosesnya. Berikutnya dunia. Nah ini yang saya ingin bahas, saudara. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Saudara, kata dunia di sini ini berbeda, atau bahasa yang dipakai adalah aion, ya. Ini berbeda, kata dunia ini berbeda dengan kata dunia yang sering kita ngerti, ya. Arti begini. Kata dunia yang dipakai di sini adalah aion, bukan kosmos. Ya, kan dalam bahasa Yunani, dunia itu ada berapa kata yang dipakai? Ada namanya gei, ada namanya kosmos,
Dan juga ada yang kata ini tadi, aion tadi. Tapi kata aion ini bukanlah dunia yang benda dan orang-orangnya. Bukan itu, saudara. Benda dan orang-orangnya itu kosmos kalau dalam bahasa Yunani. Dunia atau kosmos yang dimaksud adalah benda-benda yang ada di dalam dunia, dan orang-orang yang ada dalam dunia itu kosmos. Dunia secara fisik itu kosmos. Tapi kata yang dipakai di situ kan jangan serupa dengan dunia, dipakai kata aion. Aion ini apa? Aion itu lebih tepatnya diterjemahin sebagai kata zaman ini. Sebenarnya kalau sedikit belajar saudara ya, sekarang berapa? Saya akan stop dalam waktu 10 menit. Saudara, kata aion itu kalau mau diterjemahkan adalah waktu antara penciptaan sampai nanti Yesus datang kedua kali. Itu aion, ya. Dengar baik-baik saudara. Jadi aion ini kalau diterjemahkan yang dihubungkan dengan kekekalan, karena ini aion itu berbicara tentang waktu yang kekal, ya. Tetapi Rasul Paulus menggunakan kata aion ini untuk menunjukkan kepada zaman sekarang, zaman ini. Dan apa sih zaman ini yang ditunjukkan, yang dimaksud dengan kata aion ini adalah, ini seperti saya tulis ini, itu berbicara tentang spirit of the age atau semangat yang ada di zaman ini. Kita tahu Tuhan mau kita pada akhirnya ada dalam kekekalan, hidup dalam kebenaran. Betul kan, itu mau Tuhan kan? Tetapi kalau kata aion dipakai ini mengacu kepada spirit of the age atau semangat di zaman ini, semangat yang ada dalam dunia ini. Tentu saja ini adalah semangat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, kalau saya terjemahkan adalah hal-hal yang berfokus pada semangat dunia ini yang pada akhirnya akan dibinasakan. Apa sih maksudnya? Coba perhatikan baik-baik, saudara. Saya kasih contoh ini minggu lalu. Uang berdosa atau tidak? Salah atau tidak? Tidak salah. Tapi yang salah apa? Anda cinta uang. Itu salah kan? Salah kalau Anda cintakan uang. Atau Alkitab sih katakan akar kejahatan adalah cinta uang. Uangnya salah nggak? Tidak. Yang salah adalah semangat untuk cari uang. Loh, tidak salah juga. Tapi semangat di mana Anda uang nomor 1, itu semangat yang salah, saudara. Karena Anda cinta uang, itu ujungnya. Nah, kata ayat itu sudah mengacu begini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Itu artinya begini. Hei, kamu ini kan, kamu tidak boleh memiliki pola pikir dan karakter sesuai dengan semangat dunia ini. Begitu loh maksudnya, saudara. Tidak salah Anda pergi ke bioskop nonton. Yang salah adalah begini. Anda merasa bioskop adalah tempat Anda bisa mengingat masa lalu, bisa melupakan permasalahan. Itu salah, saudara. Bioskop 2 jam Anda ketawa-ketawa, pulang keluar, masalahnya tetap ada. Balik nggak Anda kepada perasaanmu semula sebelum nonton bioskop? Minum alkohol salah nggak sih? Tidak ada. Kalau keadaan ini ada di Prancis, di negara-negara dingin sana, malah mereka minum. Untuk apa? Supaya pencernaan dan tubuhnya hangat. Yang masalah itu apa? 1 sloki jadi 1 krat. Nah, itu semangat dunia. Memang gak seru, pemabuk. Iya kok. Istri perlu nggak? Ya, laki-laki pasti katakan perlu kan? 1 apa 2? 1. 2 itu yang salah. Hari ini mereka bilang kan, kalau 1 gak ada anak laki-laki, cari yang kedua. Itu kan semangat dunia. Nah, semangat dunia seperti itu yang harus kita tidak boleh serupa, gitu loh saudara. Jangan ikut-ikutan semangat dunia. Anda boleh bekerja, ya, tapi Amsal bilang apa sih? Susah payah tidak mendamainya. Jadi maksudnya apa, Pak? Kami boleh senang santai-santai aja? Tidak. Berapa sih waktu kita yang seharusnya bekerja dalam sehari? Ayo para pekerja. 8 jam. Kalau Anda tambah 8 jam lagi,
karena merasa nanti nggak cukup. Nah, itu yang salah. Artinya engkau tidak sedang percaya kepada Tuhan. Anda pantas disebut sebagai budak RP. Tahu budak RP? Kalau laki-laki sangat cinta kepada perempuan, itu kita suka bilang bucin kan. Ini budak RP. Harus cari uang sebanyak-banyaknya supaya nanti hari tuaku aman. Itu kan filosofi dunia, semangat dunia. Padahal kita hidup dan mati ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang cukupkan hidup kita. Amin, saudara. Saya tidak mengajak Anda juga jadi pemalas, tidak. Saya mengajak Anda kembali ke prinsip kebenaran Tuhan. Kalau lu kerja 16 jam sehari, kapan waktumu sama papa mamamu? Kapan waktumu ngurus keluarga? Apalagi kapan waktumu duduk di kaki Tuhan? Ya nggak bisa lah. Kerjanya udah 16 jam. Bayangkan kalau kerja dari jam 8 pagi, 8 jam aja sampai itu jam berapa? Jam 4 sore kan? Ya kan kalau 8 ke 8 berarti 4 sore kan? Kalau saudara tambah lagi, kira-kira 4 jam lagi Anda bekerja, berarti Anda selesai bekerja jam 8 malam. Saya mau tanya, masih ada waktu enggak? Ngobrol sama anaknya, ngobrol sama papa mamanya, istrinya atau suaminya. Oh masih ada, saya selalu lakukan itu. Apakah Anda bisa konsentrasi, fokus pada saat duduk, gimana? Kan nggak bisa, pasti Anda sudah capek. Habis makan, ini kan pulang jam 8 malam, mandi, sudah capek-capek, kena air dingin, atau katakanlah pulang makan setengah jam, setengah 9 mandi, kena air dingin, tambah ngantuk kan katanya, mata berat. Masuk kamar, ganti baju, kepala udah berat. Tertidur, tidur yang normal kan harus 8 jam juga. Kalau jam 9, jam 8 baru Anda tidur, 8 jam berikutnya udah berapa? Bisa bangun nggak untuk mencari Tuhan? Sekali-sekali mungkin bisa, tapi kalau rutin setiap hari, nggak bisa. Anda kurang tidur. Jadi mari kita ikut-ikut kebenaran firman Tuhan, bukan saja saudara. Tidak mengajak Anda untuk malas atau tidak bertanggung jawab, tidak. Saya mengajak Anda untuk belajar mempercayai Tuhan. Apa sih yang bisa kita lakukan lebih daripada Tuhan? Amin, saudara. Jangan pernah terintimidasi dengan hal-hal yang datang dari dunia ini. Jangan. Kita ikuti cara Tuhan. Tuhan cukupkan. Tuhan berkati. Berapa hari lalu saya ada kirim saudara satu artikel. Saya bacakan ya. Coba, saya lupa tapi coba kita lihat. Saya akan bacakan kepada saudara. Supaya mari mengingat lagi. Kenapa saya lakukan ini? Kita supaya tidak ikut cara dunia atau roh zaman ini atau semangat dunia ini jangan kita pakai, saudara. Sama sekali jangan kita lakukan itu. Nah, saya bacakan ya. Jika kau hilang arah, berhenti sebentar, itu baik. Amin. Jika kau hilang arah, berhenti sebentar, itu baik. Jika kau tersesat, menunggu sebentar, itu baik. Jika kau terlalu banyak khawatir, melepaskan semuanya sebentar, itu baik. Ya, lagi. Hidup memang singkat, tetapi juga tidak seburu-buru itu. Lambatkan ambisi dan keinginan, berhenti berlari-lari, menarik nafas, dan bersandarlah. Selama Tuhan memegang tanganmu dan menuntun jalanmu, maka pelan tidak akan terlambat. Mengejar-ngejar tidak akan lebih cepat. Karena hidup itu bukan tentang rencanamu kok, tetapi rencana Tuhan. Dan merengkuh sesuatu itu bukan tentang waktumu, tapi tentang waktu Tuhan. Itu ayatnya dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Tahu ayat itu? Ada yang ingat? Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Menolong supaya Anda sadar bahwa tidak semua hal bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Ada bagian Tuhan yang harus Anda sadari di sana. Amin, saudara. Jadi semangat dunia ini
jangan kita ikuti. Sebelum saya pindah berikutnya, saudara, ada kata-kata yang ingat baik-baik dan saya akan bahas dalam khotbah dan entah kapan. Tidak semuanya yang ada dalam dunia ini duniawi. Tidak selamanya hal yang ada di dalam gereja itu rohani. Ya. Sekali lagi saya ingatkan ya. Tidak selamanya segala sesuatu yang ada dalam dunia itu duniawi. Dan tidak selamanya dan di dalam gereja tidak semuanya itu rohani. Dalam gereja belum tentu rohani. Di dalam dunia tidak semuanya duniawi. Nanti saya bahas dalam khotbah entah kapan. Yang kedua, yang apa sekarang? Oh ya, berikutnya. Nah, saudara-saudara, 1 Yohanes 2 ayat 15. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dengan orang itu. Saya tidak bahas yang lain, saya cuma menunjukkan kepada kamu dan kepada kita semua. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kata dunia di sini, kalau tadi kata dunia yang sebelum dibahas adalah ion, yang artinya spirit of the age atau semangat dunia ini, maka kalau kata jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya, kata dunia di sini itu kosmos. Bicara tentang apa sih? Hal-hal yang ada dalam dunia. Bicara tentang ya berjudi, berbohong, hal-hal yang dilakukan. Beda ya. Kalau yang tadi ion itu artinya sesuatu yang sifat rohani, semangat yang seperti dunia. Tapi kalau ini kosmos artinya segala sesuatu yang ada dalam dunia. Apa itu kalau kita baca di dalam ayat berikutnya? Dekat dalam. Sebab, sama-sama saudara, 1, 2, 3. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini semua adalah hal-hal yang ada dalam dunia. Nah, saudara, ini yang kosmos, ini disebut kosmos. Oke, slide terakhir. Ya, slide terakhir kan ini? Benar kan? Lagi, ulang, mundur. Ya, khotbah saya judulnya ini, yang sekarang ini barusan selesai, judul ini. Ayo. Stop sampai situ. Sama-sama. Nomor 1, 2, 3. Keserupaan dengan Allah adalah nomor 1. Tidak mengasihi dunia, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Dan salah dan hidup. Yang kedua, keserupaan dengan Allah adalah serupa dengan dunia. Ya, tidak serupa dengan. Tidaknya kemana ya? Iya, harus tambah tidak itu. Jadi ini khotbah saya hari ini judulnya adalah keserupaan dengan Allah adalah tidak mengasihi dunia. Ya. Dan yang kedua adalah tidak serupa dengan dunia. Kalau Anda bisa tidak mengasihi dunia dan tidak serupa dengan dunia, maka kita pasti serupa dengan Allah. Ya saudara, sampai sini cukup mengerti? Mau diulang? Dari awal? Ada yang bilang jangan ya? Kenapa Pak Doni? Mau pulang? Ini adik Doni datang main terus. Masa mau minta pisang goreng suruh Yustar? Yustar yang datang, aku tanya, Yustar ambil 2 dong. Maka Yustar sudah ambil 2 kan? Nah, ambil 2 dong. Iya sudah 2. Sebab Pak Doni. Oh kok? Doni ini memang kacau. Oke, firman Tuhan sampai di situ. Tuhan memberkati. Saya undang pemimpin pujian, pemain musik, singer.
Kita sama-sama mau deklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menekan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Amin. Silakan duduk.